Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan di tahun 2022 ini. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini minggu yang pertama di bulan Juli tahun 2022. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai ke-10 firman yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang 20 ayat 1 sampai 17. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan di gereja kita tentang hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah itu melarang kita untuk menjadikan siapapun atau apapun itu sebagai ilah yang menggantikan peran Allah dalam hidup kita. Jangan ada padamu ilah Allah lain di hadapanku. Kemudian hukum yang kedua itu berbunyi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Seluruh bakti dan penyembahan kita itu harus ditujukan, itu hanya kepada Allah saja. Bahkan jelas sekali disebutkan Allah memandang bersalah kepada siapapun yang menduakan Tuhan, Allah yang sejati di dalam hidup mereka dengan berhala-berhala yang lain. Ingat pendeta Aiden sudah katakan bahwa yang namanya berhala di zaman modern ini Bapak Ibu sekalian itu bisa berupa siapapun atau apapun yang membuat hati kita itu terikat dengannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, membuat kita lebih mengasihi. Bukan berarti tidak boleh mengasihi ya. Mengasihi orang tua, anak, pasangan itu harus. Tapi membuat kita lebih mengasihi itu, membuat kasih kita kepada benda atau siapapun itu lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Itu yang salah Bapak Ibu sekalian. Maka kita sudah membuat berhala di dalam hidup kita. Di mana hati kita itu sudah diikat, tunduk kepadanya lebih daripada kita mentaati Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan apa? Barang siapa mengasihi bapak, ibunya, anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripada aku. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengatakan apa? Dia tidak layak bagiku. Kemudian minggu ini kita berbicara tentang firman yang ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, sebelum membahas bagian ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan struktur atau bagian daripada 10 firman Tuhan ini. Nah, para ahli Alkitab itu banyak menyetujui bahwa 10 hukum ini itu dibagi menjadi 2 bagian. Ya, bagian yang pertama berbicara tentang relasi kita umat Tuhan kepada Tuhan. Mulai dari hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kan berhubungan dengan Tuhan. Kemudian hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk sujud menyembah kepadanya, kan berhubungan dengan Tuhan. Kemudian hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, berhubungan dengan Tuhan. Kemudian hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, semuanya berhubungan dengan bakti kita kepada Tuhan. Nah, semua hukum ini itu dikelompokkan menjadi perintah yang berhubungan dengan relasi kita dengan Tuhan. Kemudian hukum yang kelima, nanti akan dibahas minggu-minggu selanjutnya, sampai dengan hukum yang ke-10, itu berbicara tentang relasi kita dengan sesama. Nah, semua hukum ini Bapak Ibu itu penting untuk kita lakukan. Kemudian saya mau katakan, mau ingatkan untuk kita semua, hal yang paling terpenting juga dikatakan bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu kita lakukan, khususnya 10 hukum ini bukan karena keterpaksaan. Atau bukan karena ya saya takut akan hukumannya, ya saya lakukan hukum ini. Bukan Bapak Ibu sekalian. Ingat, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi kata Tuhan Yesus dapat disimpulkan menjadi 2 hukum yang paling utama. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melakukan perintah firman Tuhan yang berhubungan dengan bakti kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Allah, maka harus dilandasi dengan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu ibadah minggu terpaksa enggak? Enggak ya, harus mengasihi Tuhan. Seperti itu misalnya. Bukan karena keterpaksaan.
Sama juga ketika kita melakukan perintah firman Tuhan terhadap sesama kita yang berhubungan dengan sesama kita, maka kita juga harus melakukannya dengan dasar apa? Kasih kepada sesama. Rohnya itu ada di sana Bapak Ibu sekalian. Semua hukum itu ada di sana. Nah hal ini Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang melandasi segala ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Itu berdasarkan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hari ini kita masih berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan diri kita dengan Tuhan. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang nama diri, itu seringkali menjadi hal yang unik dan menarik untuk dibicarakan. Beberapa waktu yang lalu saya mengambil cuti pulang ke kampung halaman di Bali, ya. Sudah sekitar 4 tahun lebih saya belum pernah pulang bertemu dengan orang tua di Bali. Padahal ya Jawa Timur dengan Bali tetanggaan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah akhirnya setelah sekian lama mumpung kondisi cukup baik ya, saya putuskan untuk pulang begitu ya. Saya putuskan untuk pulang ke Bali bertemu dengan keluarga. Nah puji Tuhan, meskipun sedikit ada kendala waktu saya perjalanan dari Kediri ke Bali, bis yang saya tumpangi itu ada sedikit kendala Bapak Ibu sekalian. Entah kenapa begitu ya, waktu itu sudah masuk kalau nggak salah tol di Probolinggo. Ya akhirnya menunggu sebentar, akhirnya kami harus ganti bis, dioper ke bis yang lainnya. Nah singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya sampai di rumah dengan keadaan yang baik, bisa bertemu dengan keluarga, saya sangat bersyukur sekali. Dan akhirnya juga bisa kembali ke Kediri dengan keadaan yang baik juga. Minggu bisa pelayanan sebagai liturgos dan minggu ini bisa pelayanan sebagai pelayan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Bali, bayangan Bapak Ibu sekalian mungkin tempatnya bagus untuk wisata, begitu ya. Kemudian ya orang-orangnya ramah dengan pendatang, makanannya enak, begitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian salah satu yang unik dari orang-orang Bali, Bapak Ibu sekalian, saya orang Bali, mengenai nama. Ya, dalam tradisi orang-orang Bali ada sebuah penempatan nama yang unik di depan nama seseorang. Dan ini menunjukkan urutan, bukan marga ya. Kadang ada orang yang mengatakan, oh ini Kak Yudi marganya apa? Itu bukan marga ya, tapi menunjukkan urutan posisi dia anak keberapa di dalam keluarga. Nah anak sulung itu biasanya nama depannya itu ada Wayan, begitu ya. Wayan atau boleh juga memakai Gede atau Putu, itu sama sinonimannya, Wayan, begitu ya. Nah apa artinya Wayan Bapak Ibu sekalian? Wayan sendiri artinya wayahan. Kita di Jawa suka bilang wayahe gitu ya. Artinya itu adalah orang yang paling tua, paling matang, begitu ya. Kemudian anak yang kedua itu diberi nama Made. Atau boleh juga namanya Kade, Nengah, nah itu sama, itu anak kedua artinya. Apa artinya? Made sendiri artinya Madia, tengah, di tengah-tengah. Kemudian anak yang ketiga itu diberi nama Nyoman atau Komang, artinya anom, muda, kecil, sisa atau akhir. Nah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang Bali dalam tradisi mereka itu idealnya mereka tuh hanya punya 3 anak. 3 anak. Sampai di Komang atau Nyoman saja. Nah bagaimana dengan Ketut? Ketut sendiri itu maknanya sebagai anak bonus, buntut, begitu ya. Nah di keluarga saya sendiri Bapak Ibu sekalian, kami 4 bersaudara. Jadi lengkap semuanya begitu ya. Ada yang namanya Putu, ada yang namanya Kade, ada yang namanya Komang, ada yang namanya Ketut. Saya sebagai anak keempat, anak terakhir, maka otomatis di depan nama saya ada nama apa? Jangan pakai N ya. Namanya I Ketut, begitu ya. Saya I Ketut Yudi Yonatan, begitu ya Bapak Ibu sekalian. I itu untuk laki-laki. Kalau perempuan itu ada ni-nya, begitu ya. Begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sedikit hal yang unik dengan masyarakat Bali terkait nama. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian ke Bali, begitu ya, bertemu dengan orang-orang Bali lainnya bisa paham. Oh, tahu namanya, oh ini pasti anak ke-1 atau kedua, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, di setiap kebudayaan saya yakin punya keunikannya sendiri, khususnya dalam hal nama.
Dalam kebudayaan orang-orang Chinese misalnya Bapak Ibu sekalian, nama itu juga sangat penting sekali. Betul ya Cik Ipung ya? Sangat penting sekali. Dalam budaya orang-orang Chinese itu secara umum setiap nama itu pasti terdiri dari 3 karakter. Ya, 2 karakter sebagai nama diri dan 1 karakter itu sebagai nama marga. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Saya lihat juga setiap panggilan itu dalam kalangan orang-orang Tionghoa itu juga menunjukkan posisinya dalam keluarga atau dalam keluarga besar, betul? Panggilannya juga beda-beda, tidak sembarangan Bapak Ibu sekalian. Nah hal ini juga menunjukkan hal yang menarik. Nah Bapak Ibu sekalian, bagian ini menunjukkan bahwa nama atau sebutan bagi seseorang itu sangat penting sekali. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian. Mengenai nama itu tidak sembarangan. Menariknya bagi orang-orang Yahudi, khususnya di dalam Alkitab, mereka biasa nama mereka itu terkait dengan beberapa hal. Misalnya menunjuk kepada Tuhan itu siapa bagi mereka. Kemudian kondisi seperti apa yang mereka alami pada waktu itu. Biasanya nama orang Ibrani itu Bapak Ibu sekalian, itu merujuk kepada Tuhan, itu ada imbuhan L-nya. L atau Hu. Begitu. L atau Hu itu artinya ilah atau Allah. Misalnya El Shaddai. Artinya apa? Allah Maha Besar. Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Nah, L itu juga Bapak Ibu sekalian dipakai untuk nama diri seseorang. Dalam Alkitab, saya berikan contoh. Di sini kan ada Lose Elia ya. Itu juga tokoh Alkitab. Elia, ada L-nya ya. Elia, itu dalam bahasa Ibrani itu Eliyahu. Ada L, ada Hu. Jadi artinya apa? Yahweh adalah Allahku. Gitu ya. Kemudian ketua majelis kita namanya Yosua, Bapak Yosua ya, namanya Yosua. Saya tidak tahu Pak Yosua tidak hadir ya pagi ini ya. Tahu tidak arti namanya ya? Mestinya tahu ya. Kalau Yosua itu dalam bahasa Ibrani Yeshua, ya Yehosua. Ada Yehunya di sana Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada Yasyanya, artinya apa? Allah menyelamatkan, Allah penyelamatku begitu. Satu lagi di sini ada Pak Daniel ya. Daniel, ada L belakangnya ya. Ingat L itu artinya Allah. Dan itu dalam bahasa Ibrani itu artinya hakim. Jadi apa? Allah adalah hakim. Waktu itu apa? Bangsa Israel sedang dihakimi oleh Tuhan. Karena sedang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa nama itu merujuk kepada maknanya sesuatu yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Jadi bukan sekedar tertulis literalnya seperti apa sih namanya begitu ya tertulis seperti apa. Bukan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian begitu juga dengan nama Tuhan. Nama Tuhan itu bukan sekedar tulisan secara literalnya seperti apa Bapak Ibu sekalian yang harus kita hormati, kita kuduskan nama Tuhan itu seperti apa. Bukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi nama Tuhan itu selalu menunjuk kepada pribadi Tuhan dan kebesaran Tuhan itu sendiri. Saya mencermati Bapak Ibu sekalian belakangan ini ada satu gerakan sekte di dalam kekristenan. Indonesia yang mengajarkan pengajaran iman Kristen yang baru, kira-kira begitu. Kita sebut saja sekte ini namanya Gerakan Pemuja Nama Yahweh. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian pernah tidak bersinggungan. Kalau di luar negeri, itu gerakan ini disebut The Scared Name Movement, begitu ya, movement. Salah satu cirinya mereka menggunakan nama Yahweh untuk Allah dan Yeshua HaMashiach untuk nama Yesus. Nah, bagaimana tanggapan kita Bapak Ibu sekalian terhadap gerakan seperti ini? Nah, menurut saya Bapak Ibu sekalian, memanggil nama juru selamat kita, kan juru selamat kita namanya Yesus kan. Dengan nama Ibraninya Yeshua HaMashiach, tidak salah, boleh. Tapi tidak harus. Sekali lagi ya, tidak salah, boleh saja, tapi tidak harus. Memanggil sang pencipta kita dengan sebutan Elohim, begitu ya, nama Ibraninya atau Yahweh, tidak salah, boleh saja. Tapi juga apa? Tidak harus. Bapak Ibu sekalian hati-hati terhadap setiap pengajaran. Sekalipun disebut pendeta, pastor lah, apalah, sudah gelar doktor lah dan lain sebagainya. Kita harus tetap kritisi Bapak Ibu sekalian. Minimal ada 2 hal yang perlu kita kritisi dari kelompok ini. Apa saja Bapak Ibu sekalian? Pertama begini, mereka mengajarkan bahwa
orang Kristen itu mereka harus menggunakan nama Yahweh untuk Tuhan. Dan di Indonesia sendiri Bapak Ibu sekalian, mereka tuh melarang orang Kristen untuk memanggil nama Tuhan dengan sebutan Allah. Kita kan biasa ya sebut ya Allah, Tuhan, dan lain sebagainya. Kalau mereka dilarang, tidak boleh. Mesti harus pakai nama Yahweh. Nah seperti yang kita kan biasa, orang di Indonesia itu sudah biasa Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen juga panggilnya Allah dan lain sebagainya. Kalau mereka itu melarang. Kedua begini, ini yang paling ngawur dari ajaran mereka menurut saya. Mereka mengkaitkan keselamatan dengan pengucapan nama Tuhan yang benar yang harus dipakai. Seperti Yahweh atau Yeshua HaMashiach. Di awal saya sudah katakan ya Bapak Ibu sekalian, jikalau mereka hanya mau menggunakan nama ini, Yeshua HaMashiach, Yahweh, ya tentu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika ajaran ini mengatakan bahwa harus orang Kristen, maka itu pasti keliru Bapak Ibu sekalian. Bahkan sesat jika mengkaitkan konsep keselamatan iman Kristen itu dengan penyebutan nama yang harus digunakan. Ingat Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan adalah apa? Karena apa? Iman. Keselamatan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan usaha atau perbuatan dari pihak manusia. Jika kita mengatakan Bapak Ibu sekalian, keselamatan itu tergantung dari pengucapan nama Tuhan yang benar, maka itu sudah bisa digolongkan bahwa keselamatan itu karena apa? Perbuatan kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan ajaran demikian. Saya berikan sedikit argumentasinya Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mengkritisi apakah orang Kristen itu harus memakai nama Yahweh atau nama Yeshua HaMashiach. Apakah nama itu tidak boleh diterjemahkan? Apakah orang-orang Kristen harus begitu ya? Kemudian kalau tidak pakai nama itu, kita semua tidak selamat dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian lama, nama Tuhan itu ditulis dengan nama Yahweh. Nama Yahweh. Dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru, ingat perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kemudian dalam perjanjian baru ditulis menjadi Adonai, itu Yahweh, itu ditulis menjadi Kurios. Saya mau tanya, para murid Rasul yang menulis dalam perjanjian baru itu salah enggak kira-kira menerjemahkannya? Berani salahkan mereka? Kan enggak Bapak Ibu sekalian. Kan enggak kan? Murid-murid saja berani menerjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Maka tidak harus Bapak Ibu sekalian. Jadi mau menyebut Tuhan itu dengan sebutan Yahweh, sebutan Gusti Allah, sebutan Sancti, Yesus Citu, begitu Yesus Kristus, Yahweh, Tuhan, Allah itu tidak jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Jangan mengurung Tuhan itu dalam satu kebudayaan atau bahasa tertentu saja. Ingat, dia itu Tuhan atas segala bangsa, suku, dan juga bahasa. Ingat Bapak Ibu sekalian, jikalau ia menunjuk jikalau kita sebagai orang percaya menunjuk kepada pribadi yang Yesus yang ditulis dalam Alkitab, mau kita sebut Yesus Kristus, Yesus Citu, Allah, Yahweh dan lain sebagainya, kita sudah menyembah Allah yang benar. Kita sudah menyembah Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bukan menyembah nama ya, menyembah nama secara literal, Yahweh dan lain sebagainya. Oh kita sembah dan lain sebagainya, enggak. Tapi ingat, kita menyembah pribadi Allah itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, misalnya dalam Mazmur ya. Saya kasih contoh, Mazmur 52 ayat 11 itu dikatakan begini. Aku hendak bersyukur kepadamu selamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, ketika pemazmur mengatakan namamu baik, Tuhan aku mau bersyukur kepadamu. Sebab namamu baik, apakah pemikiran pemazmur itu, bagus ya nama Yahweh ya, tulisannya wapik begitu ya, ada huruf Y, H, W, H, bagus. Kan enggak Bapak Ibu sekalian, kenapa Mazmur mengatakan namamu baik? Ya karena pribadi Tuhan itu baik, sudah bertindak di dalam kehidupan pemazmur, maka pemazmur mengatakan Tuhan namamu baik. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 12, itu dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini kan bukan berarti Bapak Ibu sekalian, nama literal Yesus itu menyelamatkan, bukan. Di Amerika Latin itu Bapak Ibu sekalian, banyak orang namanya Yesus. Petinju ya ada juga namanya Yesus Bapak Ibu sekalian.
Ada juga orang yang memakai nama Jesus. Ada Bapak Ibu sekalian. Tapi orang itu bukan Tuhan. Dia bukan juru selamat Bapak Ibu sekalian. Mereka seorang petinju begitu ya, yang gebugin lawannya begitu. Nah ketika Alkitab menyebutkan tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya sehingga kita beroleh keselamatan. Itu artinya apa? Menunjuk kepada pribadi Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab. Dia yang menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian. Di zaman Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian ini jangan heran ya. Ada banyak orang yang memakai nama Yesus. Banyak juga Bapak Ibu sekalian memakai nama Yesus. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, mereka bukan Tuhan dan Juru Selamat. Hanya ada satu pribadi yang menyelamatkan. Yesus Kristus yang diajarkan di dalam Alkitab. Bapak Ibu sekalian, jadi nama Allah itu selalu berkaitan dengan diri Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaannya bagi kita begini Bapak Ibu sekalian. Kapan atau pada saat seperti apa kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Pertama begini, pada saat kita menghujat Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa ada satu dosa yang tidak diampuni. Tuhan Yesus kan mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kan dikatakan segala dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib. Tapi Alkitab mengatakan ada satu dosa yang tidak diampuni. Yaitu apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Mengapa tidak diampuni Bapak Ibu sekalian? Karena tanpa karya Roh Kudus, orang berdosa itu tidak mungkin beriman kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, tanpa karya Roh Kudus, orang berdosa itu tidak mungkin bisa beriman kepada Yesus. Mereka menolak karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Jikalau mereka menolak karya Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka tidak bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Jikalau mereka tidak bisa beriman kepada Tuhan Yesus, maka dosa mereka ya tidak diampuni. Paham ya? Mengapa dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Kedua Bapak Ibu sekalian, kapan saat kita menggunakan nama Tuhan sembarangan? Bersumpah dusta menggunakan nama Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu sekalian. Jikalau kita berani berdusta mengatasnamakan Tuhan. Oh enggak, pokok enggak. Demi nama Tuhan loh, demi nama Yesus. Padahal kita berdusta. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Itu artinya kita juga termasuk menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Dalam kitab Imamat 19 ayat 12 itu dikatakan begini. Jangan kamu bersumpah dusta demi namaku supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Tuhan Allahmu. Nah Bapak Ibu sekalian, mengenai sumpah demi Tuhan, memang di perjanjian lama hal ini diperbolehkan. Misalnya saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian, Ulangan 6 ayat 13 itu mengatakan begini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ini perjanjian lama. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus itu melarang orang-orang pada waktu itu bersumpah demi langit dan bumi, demi kota Yerusalem. Dan Tuhan Yesus mengajarkan apa? Jika ya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berkata apa adanya, sesuai dengan fakta. Jangan sampai kita bersumpah bahkan menggunakan nama Tuhan, bersumpah yang palsu. Ini termasuk apa? Pelanggaran terhadap hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Kita dikatakan melanggar hukum yang ketiga ini, jikalau kita menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, tidak hormat. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh membawa nama Tuhan dalam hal-hal yang remeh-remeh temeh. Misalnya untuk guyonan begitu ya. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh. Misalnya juga seperti pengucapan-pengucapan yang latah begitu ya. Ya Allah, oh my God. Di luar negeri kan begitu ya. Jesus Christ dan lain sebagainya. Kok rasanya kita menggunakan nama Tuhan dengan hal-hal yang remeh-remeh temeh Bapak Ibu sekalian. Maka kita sudah melanggar hukum yang ketiga ini. Menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bagi orang yang lain mungkin hal itu lazim ya, sudah biasa dilakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
atau dengan sia-sia, atau dalam hal-hal yang remeh-temeh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada satu hal yang mungkin selama ini kita tidak sadari Bapak Ibu sekalian. Saya baca tafsiran dan kemudian baca-baca begitu ya. Saya juga baru tahu Bapak Ibu sekalian. Misalnya dalam hal menyanyikan pujian. Nah, ketika kita menyanyikan sebuah pujian Bapak Ibu sekalian, kita kan menyebut nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan, tapi ketika dalam hati kita tidak sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Hal ini juga termasuk loh dalam pelanggaran menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat hukum yang ketiga ini itu ditempatkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi ini bukan hukum yang remeh loh Bapak Ibu sekalian. Ini hukum yang penting loh yang harus kita hormati. Bagian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan dengan perbuatan dan kesaksian hidup kita yang baik. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke rumah jemaat begitu ya, kunjungan ke rumah jemaat yang rumahnya cukup jauh dari gereja begitu, dari tempat ini. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, lingkungan di mana tempat beliau tinggal itu adalah kebanyakan orang-orang yang bukan percaya. Tapi ya ada juga beberapa orang Kristennya begitu ya dari gereja lain. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kita banyak bertukar cerita, saya banyak mendengarkan cerita dari beliau. Nah, salah satu cerita yang saya dengarkan dan sedikit kurang enak begitu ya, kurang enak adalah mengenai kesaksian orang-orang Kristen yang kurang baik. Justru beliau mengatakan justru orang-orang non-Kristen yang lebih baik katanya kepada, waduh saya dalam hati, waduh enggak enak ya dan lain sebagainya. Wah, ketika saya mendengar cerita ini hati saya sedikit sedih ya Bapak Ibu sekalian. Seharusnya orang-orang Kristen yang katanya mengenal nama Tuhan yang benar, mereka menyembah nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, memiliki ajaran yang kasih yang luar biasa begitu, tapi justru tidak menjadi kesaksian yang baik. Bagaimana kita bisa menghormati kekudusan nama Tuhan dan menyaksikannya kepada orang-orang di sekitar kita jikalau cara hidup kita Bapak Ibu sekalian tidak sesuai dengan iman kita? Dalam kitab Roma Bapak Ibu sekalian, pasal 2 ayat 24 itu dikatakan begini, seperti ada tertulis, sebab oleh kamulah, maksudnya oleh perbuatan-perbuatan umat Tuhan yang tidak baik, nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita mendengar, siapa? Oh, Kristen, menyembah Yesus. Tapi apa? Kelakuannya tidak seperti imannya. Sehingga apa? Orang lain tidak sehingga orang lain tidak memuliakan nama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika mereka tidak memuliakan nama Tuhan, melihat kehidupan kita yang tidak baik, jangankan mereka memuliakan nama Tuhan, tertarik menjadi orang Kristen pun saya pikir tidak akan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai karena kehidupan kita yang tidak benar, perbuatan kita, perkataan kita yang sembrono menyakiti orang, perlakuan kita terhadap orang lain, karyawan kita yang bukan orang percaya, bahkan kehidupan kita di tempat kerja di mana banyak orang-orang yang belum percaya, kita bersinggungan dengan mereka ketika mereka tahu kita ini orang-orang Kristen dan tidak punya kesaksian hidup yang baik, bagaimana mungkin mereka akan memuliakan nama Tuhan? Jikalau tidak memuliakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka tertarik untuk percaya kepada Tuhan? Karena perbuatan hidup kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita untuk kembali mengingat betapa kudusnya dan mulianya nama Tuhan. Namanya kudus Bapak Ibu sekalian karena ia adalah Allah yang kudus adanya. Dan kita harus hidup di dalam takut dan gentar. Hidup di dalam kebenaran, kekudusan. Namanya adalah mulia dan berkuasa Bapak Ibu sekalian. Mari kita hidup juga bersandar kepada Tuhan. Kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian agar tidak menggunakan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi ingat, biarlah hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.